Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kartono MSI selaku dosen pengampu mata kuliah kalkulus integral serta teman-teman saya yang saya banggakan. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan bab terkait teknik pengintegralan. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Anggi Sapti Kirani dengan 3 digit NIM terakhir 085, Muhammad Zanabil Haq dengan 3 digit NIM terakhir 086, dan saya Indah Fabrianti dengan 3 digit NIM terakhir 087. Presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Zanabil Haq. Teknik yang pertama yaitu integral substitusi. Substitusi adalah penggantian. Maksudnya, ada suatu fungsi, integral fungsi yang sulit diintegralkan langsung dengan aturan yang telah diketahui, yang diganti dengan tujuan untuk dapat diintegralkan langsung dengan aturan-aturan yang telah diketahui. Teknik substitusi ini berkaitan dengan aturan rantai pada turunan. Teorema, misal G adalah fungsi yang dapat didiferensialkan dan andaikan bahwa f suatu antiturunan f, maka jika U sama dengan Gx, integral f Gx, G aksen x dx sama dengan integral f u du sama dengan f u plus c sama dengan f Gx plus c. Bukti dari teorema ini adalah dengan cara memperlihatkan turunan dari ruas kanan adalah integran ruas kiri. Turunan tersebut yaitu seperti yang telah disebutkan di atas adalah dengan teknik aturan rantai. Dx f Gx plus c sama dengan f aksen Gx dikali G aksen x sama dengan f Gx dikali G aksen x. Contoh soal. Contoh yang pertama, hitunglah integral tertentu dari integral 2x dikali x kuadrat plus 4 pangkat 5 dx. Misal U sama dengan x kuadrat plus 4, du sama dengan 2x dx. Integral 2x dikali x kuadrat plus 4 pangkat 5 dx sama dengan integral U pangkat 5 du. Ekivalen dengan 1 per 5 plus 1 dikali U pangkat 5 plus 1 plus c. Ekivalen dengan 1/6 dikali U pangkat 6 plus c. Ekivalen dengan 1/6 dikali x kuadrat plus 4 pangkat 6 plus c. Contoh yang kedua, hitunglah integral tertentu dari integral sin kuadrat x cos x dx. Misal, P sama dengan sin X, dP sama dengan cos X dx. Integral sin kuadrat X cos X dx sama dengan integral P kuadrat dP. Ekivalen dengan sepertiga P pangkat 3 plus C. Ekivalen dengan sepertiga sin pangkat 3 X plus C. Contoh yang ketiga, hitunglah integral tertentu dari integral X sin X kuadrat dx. Misal, U sama dengan X kuadrat, du sama dengan 2X dx. Integral X sin X kuadrat dx sama dengan setengah integral sin U du. Sama ekivalen dengan minus setengah cos U plus C. Ekivalen dengan minus setengah cos X kuadrat plus C. Contoh yang keempat, hitunglah integral tertentu dari integralan x per x dx. Misal, a sama dengan x, dA sama dengan 1 per x dx. Integralan x per x dx sama dengan integral a dA. Ekivalen dengan setengah a kuadrat plus c. Ekivalen dengan setengah dikali ln x kuadrat plus c. Teknik yang kedua yaitu integral parsial. Teknik ini digunakan apabila pengintegralan dengan metode substitusi mengalami kesulitan atau bahkan tidak berhasil. Integral parsial ini didasarkan pada aturan perkalian atau produk rule dua fungsi pada turunan seperti berikut. Misal ada dua fungsi U sama dengan Ux dan V sama dengan Vx, di mana Du sama dengan U aksen x dx dan Dv sama dengan V aksen x dx. Dengan rumus turunan pada aturan perkalian bahwa dx Ux dikali Vx sama dengan Ux dikali V aksen x ditambah U aksen x dikali Vx. Rumus tersebut diintegralkan sehingga integral dx Ux dikali Vx sama dengan integral Ux dikali V aksen x dx ditambah integral U aksen x dikali Vx dx. Ekivalen dengan Ux dikali Vx sama dengan integral Ux dikali V aksen x dx ditambah integral U aksen x dikali Vx dx. Integral Ux dikali V aksen x sama dengan Ux dikali Vx dikurangi integral U aksen x dikali Vx dx. Atau sama juga dengan integral U dv sama dengan UV dikurangi integral V du. Pada suatu fungsi yang akan diintegralkan dengan cara parsial, perlu diketahui bahwa untuk memilih fungsi akan dijadikan fungsi U sama dengan Ux adalah dengan kriteria fungsi yang mudah didiferensialkan. Sedangkan fungsi dv sama dengan V aksen x dx adalah fungsi yang mudah diintegralkan. Contoh soal yang pertama, hitunglah integral tertentu dari integral 8x dikali 2x min 1 pangkat 5 dx. Misal U sama dengan 8x, maka du sama dengan 8 dx, dan dv sama dengan 2x min 1 pangkat 5 dx, maka V sama dengan 1 per 12 dikali 2x min 1 pangkat 6. Integral 8x dikali 2x min 1 pangkat 5 dx sama dengan 8x dikali 1 per 12 dikali 2x min 1 pangkat 6 dikurangi integral 1 per 12 dikali 2x min 1 pangkat 6 dikali 8 dx. Ekivalen dengan 8 per 12 x dikali 2x min 1 pangkat 6 dikurangi 8 per 12 dikali integral 2x min 1 pangkat 6 dx. Ekivalen dengan 8 per 12 x dikali 2x min 1 pangkat 6 dikurangi 8 per 12 dikali 1 per 14 dikali 2x min 1 pangkat 7 plus c. Ekivalen dengan 8 per 12 x dikali 2x min 1 pangkat 6 dikurangi 1 per 21 dikali 2x min 1 pangkat 7 plus c. Ekivalen dengan 1 per 21 dikali 2x min 1 pangkat 6 dikali dengan 14x dikurangi 2x min 1 plus c. Ekivalen dengan 2x min 1 pangkat 6 dikali 12x plus c per 21 plus c. Contoh soal yang kedua, hitunglah integral tertentu dari integral x kuadrat sin x dx. Misal U sama dengan x kuadrat, maka du sama dengan 2x dx, dan dv sama dengan sin x dx, maka v sama dengan min cos x. Integral x kuadrat sin x dx sama dengan integral min x kuadrat cos x dikali integral 2x cos x dx.
mengintegralkan selanjutnya dengan cara integral parsial pula dengan tetap menjadikan fungsi aljabar sebagai U sama dengan UX. Misalkan U sama dengan 2X, maka DU sama dengan 2DX. Dan DV sama dengan cos X dx, maka V sama dengan sin X. Integral 2X cos X dx sama dengan 2X sin X dikurangi 2 integral sin X dx. Ekuivalen dengan 2X sin X plus 2 cos X plus C. Dengan demikian, hasil hitung integral yaitu integral X kuadrat sin X dx sama dengan integral X kuadrat cos X dikali integral 2X cos X dx. Ekuivalen dengan minus X kuadrat cos X plus 2X sin X plus 2 cos X plus C. Contoh soal yang ketiga. Hitunglah integral tertentu dari integral X maka 3 ln X dx. Misal U sama dengan ln X, maka DU sama dengan seper X dx. Dan DV sama dengan X maka 3 dx, maka V sama dengan seperempat X pangkat 4. Integral X maka 3 ln X dx sama dengan seperempat X pangkat 4 ln X dikurangi integral seperempat X pangkat 4 dikali seper X dx. Ekuivalen dengan seperempat X pangkat 4 ln X dikurangi seperempat dikali integral X pangkat 3 dikali seper X dx. Ekuivalen dengan seperempat dikali X pangkat 4 ln X dikurangi seper 16 X pangkat 4 plus C. Baik, selanjutnya ada integral substitusi trigonometri. Pada integral substitusi trigonometri ini berbeda dengan substitusi sebelumnya, yaitu pada pemisalan yang diarahkan ke suatu fungsi trigonometri. Salah satu ide integral dengan teknik ini berasal dari bentuk identitas trigonometri. Dua macam bentuk identitas trigonometri yang biasa digunakan yaitu yang pertama ada sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1. Yang kedua ada 1 plus tan kuadrat theta sama dengan sekan kuadrat theta. Dari dua macam identitas di atas, ada 3 buah bentuk integran yang dapat dijadikan acuan untuk substitusi bentuk aljabar menjadi ke bentuk trigonometri. A adalah suatu konstanta dan theta adalah sudut. Yang pertama ada akar A kuadrat min X kuadrat ke bentuk 1 min sin kuadrat theta sama dengan cos kuadrat theta. Dimisalkan X sama dengan A sin theta. Yang kedua ada akar X kuadrat plus A kuadrat ke bentuk 1 plus tan kuadrat theta sama dengan sekan kuadrat theta. Dimisalkan X sama dengan A tan theta. Dan yang terakhir ada akar X kuadrat min A kuadrat ke bentuk sekan kuadrat theta min 1 sama dengan tan kuadrat theta. Dimisalkan X sama dengan A sin theta. Nah, berikut ini adalah contoh soalnya. Integral dari X kuadrat min 4 dx. Kita misalkan X sama dengan 2 sekan theta. Sehingga X per 2 sama dengan sekan theta. Theta sama dengan sekan pangkat min 1 dikali X per 2. Sehingga didapatkan dx sama dengan 2 sekan theta tan theta d theta. Sehingga integral dari akar X kuadrat min 4 dx sama dengan integral dari 2 sekan theta dikuadratkan min 4 dikali 2 sekan theta tan theta d theta. Sama dengan integral dari akar 4 sekan kuadrat theta min 4 dikali 2 sekan theta tan theta d theta. Sama dengan integral dari akar 4 sekan kuadrat theta min 1 dikali 2 sekan theta tan theta d theta. Sama dengan integral dari 2 tan theta dikali 2 sekan theta tan theta d theta. Sama dengan 4 dikali integral dari tan kuadrat theta sekan theta d theta. Hitung integral sebelumnya bisa kita selesaikan dengan teknik parsial, sehingga 4 dikali integral dari sekan theta tan kuadrat theta d theta sama dengan 4 dikali integral dari sekan theta dalam kurung sekan kuadrat theta min 1 d theta. Sama dengan 4 dikali integral dari sekan pangkat 3 theta min sekan theta d theta. Sama dengan integral dari sekan pangkat 3 theta d theta dikurangi 4 dikali dikurangi 4 dikali integral dari sekan theta d theta. Sama dengan setengah sekan theta dan theta plus setengah ln dikali mutlak sekan theta plus tan theta dikurangi 4 ln dikali mutlak sekan theta plus tan theta plus C. Sama dengan 2 sekan theta tan theta min 2 dikali ln dikali mutlak sekan theta plus tan theta plus C. Langkah selanjutnya adalah mengembalikan kepada bentuk yang bervariabel X, yaitu dengan konsep segitiga siku-siku, di mana X plus X per 2 sama dengan sekan theta. Berikut ini adalah gambarnya, bisa dilihat. Dengan demikian, hasil hitung integralnya adalah integral dari X kuadrat min 4 dx sama dengan 2 sekan theta tan theta dikurangi 2 ln dikali mutlak sekan theta plus tan theta plus C. Sama dengan 2 dikali X per 2 dikali akar X kuadrat min 4 per 2 dikurangi 2 ln dikali mutlak X per 2 plus akar X kuadrat min 4 per 2 plus C. Sama dengan X dikali akar X kuadrat min 4 per 2 dikurangi 2 ln dikali mutlak X plus akar X kuadrat min 4 per 2 plus C. Sama dengan X dikali akar X kuadrat min 4 per 2 dikurangi 2 ln dikali mutlak X plus akar X kuadrat min 4 dikurangi 2 ln setengah plus C. Sama dengan setengah X akar X kuadrat min 4 dikurangi 2 ln dikali mutlak X plus akar X kuadrat min 4 plus K.
Contoh kedua, contoh berikut ini adalah integral substitusi trigonometri yang berciri-ciri sebuah bentuk kuadrat x kuadrat plus bx plus c. Langkah penyelesaian hitung integralnya diawali dengan melengkapi bentuk kuadrat terlebih dahulu. Contohnya, integral dari dx per akar x kuadrat plus 2x plus 26. Terlebih dahulu kita melengkapi bentuk kuadrat x kuadrat plus 2x plus 26. X kuadrat plus 2x plus 26 sama dengan A, ekivalen dengan X kuadrat plus 2x sama dengan A min 26, ekivalen dengan X kuadrat plus 2x plus setengah dikali 2 dikuadratkan sama dengan A min 26 plus setengah dikali 2 dikuadratkan, ekivalen dengan X plus setengah kali 2 kita kuadratkan sama dengan A min 26 plus 1, ekivalen dengan X plus 1 kuadrat sama dengan A min 25, ekivalen dengan X plus 1 kuadrat plus 25 sama dengan A, ekivalen dengan X plus 1 kuadrat plus 25 sama dengan X kuadrat plus 2X plus 26. Jadi, integral dari dx per akar X kuadrat plus 2X plus 26 sama dengan integral dari dx per akar X plus 1 kuadrat plus 2X. Plus 25. Kita misalkan X plus 1 sama dengan 5 tan theta. Sehingga X plus 1 per 5 sama dengan tan theta. Didapatkan dx sama dengan 5 sekant kuadrat theta d theta. Sehingga integral dari dx per akar X plus 1 kuadrat plus 25 sama dengan integral dari 5 sekant kuadrat theta d theta per akar 5 tan akar 5 tan theta dikuadratkan plus 25 sama dengan integral dari 5 sekant kuadrat theta d theta per akar dari 25 tan kuadrat theta plus 25 sama dengan integral dari 5 sekan kuadrat theta d theta per 25 dikali tan kuadrat theta plus 1 sama dengan integral dari 5 sekan kuadrat theta d theta per 5 sekan theta sama dengan integral dari sekan theta d theta, sehingga didapatkan ln dikali mutlak sekan theta tan theta plus c. Dengan konsep segitiga siku-siku di mana tan theta sama dengan x plus 1 per 5, maka diperoleh hasil integral hitungnya adalah integral dari dx per akar x kuadrat plus 2x plus 26 sama dengan integral dari dx per akar x plus 1 dikuadratkan plus 25 sama dengan ln dikali mutlak sekan theta tan theta plus c sama dengan ln dikali akar x kuadrat plus 2x plus 26 per 5 ditambah x plus 1 per 5 plus c. Selanjutnya ada integral fungsi rasional. Fungsi rasional terbentuk dari dua buah suku banyak atau polinom. Satu sebagai pembilang dan satu lagi sebagai penyebut, di mana hasil pembagiannya adalah suatu fungsi elementer. Fungsi elementer adalah suatu bentuk pecahan parsial. Fungsi elementer yang terbentuk merupakan bentuk penjabaran yang diperoleh dari penjabaran faktor linear. Contohnya, 5x min 1 per x kuadrat min 1 sama dengan 5x min 1 per x min 1 dikali x plus 1 sama dengan A per x min 1 ditambah B per x plus 1 sama dengan A dikali x plus 1 per x min 1 dikali x plus 1 ditambah B x min 1 per x min 1 dikali x plus 1. Ekivalen dengan 5x min 1 per x kuadrat min 1 sama dengan A plus bx plus A min B per x min 1 dikali x plus 1. Menemukan nilai A dan B yaitu dengan cara eliminasi atau substitusi dari sistem persamaan linear dua variabel. A plus B sama dengan 5 dan A min B sama dengan min 1. Dari dua sistem persamaan itu diperoleh A sama dengan 2 dan B sama dengan 3. Dengan demikian, fungsi rasional tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi elementer yaitu 5x min 1 per x kuadrat min 1 sama dengan 2 per x min 1 plus 3 per x plus 1. Selanjutnya ada contoh penjabaran faktor linear berulang. X plus 1 per X min 3 dikuadratkan sama dengan A per X min 3 ditambah B X min 3 dikuadratkan sama dengan A dikali X min 3 per X min 3 dikali X min 3 ditambah B per X min 3 dikuadratkan sama dengan A dikali X min 3 per X min 3 dikuadratkan plus B dikali X min 3 dikuadratkan. Ekivalen dengan X plus 1 per X min 3 dikuadratkan sama dengan AX min 3A plus B per X min 3 dikuadratkan. Setelah dihitung, diketahui bahwa A min 1 dan B sama dengan diketahui bahwa A sama dengan 1 dan B sama dengan 4. Sehingga fungsi elementernya adalah X plus 1 per X min 3 dikuadratkan sama dengan A per X min 3 ditambah 4 per X min 3 dikuadratkan. Selanjutnya ada contoh penjabaran faktor kuadrat. Contohnya yaitu 2x kuadrat plus x min 8 per x pangkat 3 plus 4x sama dengan 2x kuadrat plus x min 8 per x dikali x kuadrat
plus 4 sama dengan A per X ditambah BX plus C per X kuadrat plus 4 sama dengan A dikali X kuadrat plus 4 per X dikali X kuadrat plus 4 ditambah BX plus C dikali X per X dikali X kuadrat plus 4 ekivalen dengan 2X kuadrat plus X min 8 per X pangkat 3 plus 4X sama dengan A plus B dikali X kuadrat ditambah CX ditambah 4A per X dikali X kuadrat plus 4. Hasil perhitungan diperoleh A sama dengan min 2, B sama dengan 4, dan C sama dengan 1. Sehingga diketahui fungsi elementernya adalah 2X kuadrat plus X min 8 per X pangkat 3 ditambah 4X sama dengan min 2 per X sama dengan 4X per X kuadrat plus 4 ditambah 1 per X kuadrat plus 4. Selanjutnya ada contoh penjabaran faktor kuadrat berulang. Contohnya, X pangkat 3 min 4X per X kuadrat plus 1 dikuadratkan sama dengan AX plus B per X kuadrat plus 1 ditambah CX plus D per X kuadrat plus 1 dikuadratkan sama dengan AX plus B dikali X kuadrat plus 1 per X kuadrat plus 1 dikali X kuadrat plus 1 ditambah CX plus D per X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Ekivalen dengan X pangkat 3 min 4X per X kuadrat plus 1 dikuadratkan sama dengan AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus A tambah CX plus B plus D per X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Setelah dihitung diperoleh A sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan min 5, dan D sama dengan 0. Sehingga X pangkat 3 min 4X per X kuadrat plus 1 dikuadratkan sama dengan X per X kuadrat plus 1 ditambah min 5X ditambah per X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Dari beberapa contoh sebelumnya, terlihat bahwa derajat pembilang selalu kurang dari derajat penyebut. Fungsi demikian dinamakan dengan fungsi rasional sejati. Namun, bagaimana dengan fungsi yang derajat pembilang lebih dari derajat penyebutnya? Fungsi demikian dinamakan dengan fungsi rasional tidak sejati. Berikut ini contoh fungsi rasional tidak sejati yang dibentuk sebagai jumlah fungsi suku banyak dan fungsi rasional sejati. Contohnya yaitu X pangkat 4 plus 8X kuadrat plus 8 per X pangkat 3 min 4X sama dengan X plus 2X kuadrat plus 8 per X pangkat 3 min 4X. Fungsi di atas telah menjadi jumlah fungsi suku banyak dan fungsi rasional sejati, namun masih bisa kita sederhanakan. Nah, cara penyederhanaannya yaitu 12X kuadrat plus 8 per X pangkat 3 min 4X sama dengan A per X ditambah B per X min 2 ditambah C per X plus 2 sama dengan A dikali X min 2 dikali X plus 2 ditambah BX dikali X plus 2 ditambah CX dikali X min 2 per X dikali X min 2 dikali X plus 2. Ekivalen dengan 12X kuadrat plus 8 per X pangkat 3 dikurangi 4X sama dengan A plus B plus C dikali X kuadrat plus 2B min 2C dikali X ditambah min 4A per X pangkat 3 min 4X. Diperoleh A sama dengan min 2, B sama dengan 7, dan C sama dengan 7. Sehingga X pangkat 4 ditambah 8X kuadrat plus 8 per X pangkat 3 min 4X sama dengan X plus min 2 per X ditambah 7 per X min 2 ditambah 7 per X plus 2. Untuk hitung integral fungsi rasional ini, integran dibuat sedemikian sehingga fungsi yang akan diintegralkan menjadi fungsi elementer. Dan kemudian hitung integralnya dengan teknik substitusi atau mungkin teknik lainnya. Berikut ini ada contoh soal, yaitu integral dari 2X kuadrat plus X min 8 per X pangkat 3 plus 4X dx sama dengan integral dari min 2 per X ditambah 4X per X kuadrat plus 4 ditambah 1 per X kuadrat plus 4 dx sama dengan min 2 ln mutlak X plus 2 ln mutlak X kuadrat plus 4 ditambah integral dari 1 per X kuadrat plus 4 dx. Mengintegralkan selanjutnya yaitu dengan teknik substitusi trigonometri. Kita misalkan X sama dengan 2 tan theta sehingga didapatkan dx sama dengan 2 sekan theta d theta. Sehingga integral dari 1 per X kuadrat plus 4 dx sama dengan integral dari 2 sekan kuadrat theta d theta per 2 tan theta dikuadratkan ditambah 4 sama dengan integral dari 2 sekan kuadrat theta d theta per 4 dikali tan kuadrat theta plus 1 sama dengan integral dari 2 sekan kuadrat theta d theta per 4 sekan kuadrat theta sama dengan setengah dikali integral dari d theta sama dengan setengah theta plus c sehingga didapatkan setengah tan pangkat min 1 dikali X per 2 ditambah C. Dengan demikian, hasil hitung integralnya adalah integral dari 2X kuadrat plus X min 8 per X pangkat 3 plus 4X dx ekivalen dengan min 2 ln X plus 2 ln
ekuivalen dengan min 2 ln mutlak X plus 2 ln mutlak X kuadrat plus 4 ditambah setengah tan pangkat min 1 dikali X per 2 plus C. Integral fungsi eksponen dan logaritma asli. Integral fungsi eksponen asli. Definisi, balikan dari fungsi ln disebut fungsi eksponen asli. Untuk integral fungsi eksponen, integral ini banyak menggunakan teknik integral substitusi dan yang biasa disubstitusi adalah derajat atau pangkat eksponennya. Namun demikian, tidak semua pula harus diselesaikan dengan cara substitusi, karena pada dasarnya mesti dikaitkan dengan konten integralnya pula. Contoh, integral x pangkat 2 pangkat min x pangkat 3 dx. Misal P sama dengan min x pangkat 3 dp sama dengan min 3 x pangkat 2 dx. Min 1 per 3 dp sama dengan x pangkat 2 dx. Sehingga integral x pangkat 2 pangkat min x pangkat 3 dx sama dengan integral 1 min 1 per 3 pangkat p dp sama dengan 1 min 1 per 3 integral pangkat p dp sama dengan min 1 per 3 pangkat p tambah c sama dengan min 1 per 3 pangkat min x pangkat 3 tambah c. Contoh berikut ini adalah mengintegralkan fungsi eksponen asli dan diselesaikan dengan teknik substitusi dan kemudian dilanjutkan dengan integral fungsi rasional. Integral dx per 4e pangkat x tambah 1, misal u sama dengan 4e pangkat x, a ditambah 1, atau u min 1 sama dengan 4e pangkat x, maka du sama dengan 4e pangkat x dx atau dalam kurung 1 per 4e pangkat x du sama dengan dx atau 1 per dalam kurung u min 1 du sama dengan dx, sehingga integral dx per 4e pangkat x tambah 1 sama dengan integral 1 per u dikali 1 per u min 1 du sama dengan integral 1 per u kali u min 1 du sama dengan integral 1 per u kali u min 1 per u du sama dengan ln mutlak u min 1 min ln mutlak u tambah c sama dengan ln mutlak 4e tambah x min ln tambah mutlak 4x kuadrat tambah 1 tambah c. Integral fungsi logaritma asli. Definisi, fungsi logaritma asli dinyatakan oleh ln didefinisikan sebagai ln x sama dengan integral 1 tambah x 1 per t dt x lebih dari 0. Daerah asalnya adalah bilangan real. Turunan logaritma asli dx ln x sama dengan integral 1 sampai x 1 per t dt sama dengan 1 per x lebih dari 0. Lebih umumnya, jika u sama dengan x lebih dari 0 dan f terdiferensialkan, maka dx ln u sama dengan 1 per u dikali dx u sama dengan u aksen per u x lebih dari 0. Bentuk umum logaritma asli, integral u sampai 1 du 1 sama dengan ln u in mutlak u ditambah c u titik sama dengan 0. Contoh soal 1, integral ln akar 2x plus 5 per 2x plus 5 dx. Misal u sama dengan 2x plus 5, maka du sama dengan 2 dx atau 1 per 2 du sama dengan dx. Sehingga integral ln akar 2x plus 5 per 2x plus 5 dx sama dengan ln 2x pangkat 5 tambah pangkat 1 per 2 sama dengan per 2x plus 5 sama dengan 1 per 2 ln 2x tambah 5 per 2x tambah 5 sama dengan 1 per 4 integral ln u per u du. Selanjutnya misalkan p sama dengan ln u, maka dp sama dengan 1 per u du, sehingga integral ln akar 2x plus 5 sama dengan 2x plus 5 dx sama dengan 1 per 4 ln integral ln u per u du sama dengan 1 per 4 integral p dp sama dengan 1 per 4 dikalikan 1 per 2 p pangkat 2 tambah c sama dengan 1 per 8 ln mutlak u ditambah c sama dengan 1 per 8 ln pangkat 2 mutlak u tambah c sama dengan 1 per 8 ln pangkat 2 mutlak 2x tambah 5 tambah c. Contoh soal yang kedua, integral ln kuadrat x sama dengan min ln x pangkat 5 per x dx. Misal p sama dengan ln x, maka dp sama dengan 1 per x dx, sehingga integral ln kuadrat x min ln x pangkat 5 per x dx sama dengan integral p pangkat 5 min 5p dp sama dengan 1 per 3p pangkat 3 min 5 per 2p pangkat 2 plus c sama dengan 1 per 3 ln pangkat 3 x min 5 per 2 ln pangkat 2 x plus c. Integral fungsi eksponen dan logaritma umum. Integral fungsi eksponen umum. Untuk mengetahui integral fungsi eksponen umum, perlu diketahui hasil turunannya sebagai berikut. Dx dalam kurung a pangkat x, misal y sama dengan a pangkat x, ln y sama dengan ln a pangkat x sama dengan x ln a, 1 per 2 dy sama dengan ln a dx, dy per dx sama dengan y ln a sama dengan pangkat a pangkat x ln a. Jadi dx a pangkat x sama dengan a pangkat x ln a. Berdasarkan hasil turunan di atas, maka diperoleh bahwa integral dx dalam kurung a pangkat x sama dengan a pangkat x ln a, sehingga integral a pangkat x dx sama dengan a pangkat x per ln a tambah c. Contoh soal, integral 5 pangkat 1 per 2 per x pangkat 2 dx. Penyelesaian, misal u sama dengan 1 per x sama dengan x pangkat min 1 du sama dengan min x pangkat min 2 dx, min du sama dengan 1 per x pangkat 2 dx, sehingga integral 5 pangkat 1 per 2 per x pangkat 2 dx sama dengan min integral 5 pangkat u du sama dengan
min 5 pangkat U per ln 5 tambah C sama dengan min 5 pangkat 1 per X per ln 5 tambah C. Integral fungsi logaritma umum sama seperti fungsi eksponen asli atau umum. Perbedaan fungsi logaritma umum dengan fungsi logaritma asli terletak pada bilangan pokok. Fungsi logaritma asli bilangan pokoknya adalah S, dengan fungsi logaritma umum bilangan pokoknya adalah O kurang dari A kurang dari 1 atau A lebih dari 1, dan biasa ditulis A log A. Pada dasarnya penghitung integral fungsi logaritma umum tidak terlepas dari cara integral fungsi logaritma asli, karena C seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa yang mengintegralkan fungsi logaritma asli yaitu dengan beberapa cara seperti teknik substitusi, teknik parsial. Hal yang paling dominan dilakukan sebelum hitung integral fungsi logaritma umum adalah penggunaan sifat-sifat umum logaritma A berikut. Log X sama dengan log X per log A sama dengan ln X per ln A. Contoh soal, contoh 1, logaritma X sampai 1 dx sama dengan logaritma X sampai 1 per log 2 dx sama dengan ln X sampai 1 per ln 2 dx sama dengan 1 per ln 2 ln dalam kurung X tambah 1 dx sama dengan ln 1 per ln 2 kalikan 1 per X tambah 1 ditambah C sama dengan 1 per X tambah 1 ln 2 tambah C. Contoh 2, log X kuadrat tambah 4X tambah 8 dx sama dengan integral log X kuadrat tambah 4 tambah 8 log 2 dx sama dengan integral ln X kuadrat plus 4X tambah 8 per ln 2 dx sama dengan ln 2 1 per ln 2 integral ln dalam kurung X kuadrat tambah 4X tambah 8 dx. Selanjutnya, kemudian integralnya diselesaikan dengan teknik parsial. Misalnya U sama dengan ln dalam kurung X kuadrat tambah 4X tambah 8, maka DU sama dengan 2X tambah 4 per X kuadrat tambah 4X tambah 8 turunan, dan DV sama dengan DX maka V sama dengan X juga. Integral ln dalam kurung X kuadrat tambah 4X tambah 8 dx sama dengan ln X ln dalam kurung X kuadrat tambah 4X tambah 8 min integral X ditambah 2X dikali 2X plus 4 per X kuadrat plus 4X tambah 8 dx sama dengan X ln dalam kurung X kuadrat tambah 4X tambah 8 min integral 2X kuadrat plus 4X per X kuadrat tambah 4X tambah 8 dx sama dengan X ln dalam kurung X kuadrat plus 4X tambah 8 min integral 2 min 4X plus 8 per X pangkat 2 tambah 4X tambah 8 min 8 per X pangkat 2 X 4X tambah 8 dx sama dengan X ln X pangkat 2 tambah 4X tambah 8 min integral 2X tambah 2 ln dalam kurung X pangkat 2 tambah 4X tambah 8 tambah 4 integral 2X pangkat per X pangkat 2 kuadrat tambah 4 dx. Selanjutnya diintegralkan dengan teknik substitusi trigonometri. Misal X plus 2 sama dengan 2 tan theta. Theta sama dengan tan pangkat min 1 dikali X plus 2 per 2, dan dx sama dengan 2 sekant kuadrat theta d theta, sehingga integral 2 per X plus 2 kuadrat ditambah 4 dx sama dengan integral 2 per 4 tan kuadrat theta plus 4 dikalikan 2 sekant kuadrat theta d theta sama dengan integral 4 sekant kuadrat theta per 4 dikali tan kuadrat theta plus 1 d theta sama dengan integral 4 sekant kuadrat theta per 4 sekant kuadrat theta dikali d theta sama dengan integral d theta sama dengan theta plus c sama dengan tan pangkat min 1 dikali X plus 2 per 2 ditambah c. Dengan demikian, hasil hitung integral fungsi logaritma umumnya adalah integral log X kuadrat plus 4X plus 8 dx sama dengan 1 per ln 2 dalam kurung X ln kali X kuadrat tambah 4. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.